Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Integritas, Warisan yang Tak Ternilai. Pernahkah kita merenung nilai apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi setelah kita? Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula popularitas, tetapi nama baik yang lahir dari integritas dan kejujuran. Di tahun 1925, seorang anak kelas 5 SD bernama Kyung Sun Won tinggal di provinsi Pyongan, Korea. Keluarganya hidup dalam keterbatasan, namun mereka memiliki harta yang jauh lebih mulia, iman kepada Tuhan. Dalam usia muda, Kyung Sun pun meneladani hal ini, percaya kepada Tuhan dan tekun dalam belajar. Usahanya berbuah, ia mendapatkan beasiswa penuh. Namun hidup tidak selalu mulus. Saat naik kelas 6, keadaan keluarganya memburuk. Demi membantu orang tua, Kyung Sun rela berhenti sekolah dan mulai menjual kayu bakar. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Suatu hari, surat dari sekolah datang. Ia diundang kembali belajar dengan tunjangan hidup sebesar 10 won. Bagi sebagian orang, mungkin ini tampak kecil, tapi bagi Kyung Sun dan keluarganya, itu adalah mujizat. Ia melihatnya sebagai penyediaan Tuhan dan bersyukur. Menariknya, Kyung Sun hanya menggunakan tunjangan itu seperlunya saja. Sisanya ditabung. Saat lulus, masih tersisa 1 won dan 50 jeon. Ia bisa saja menyimpannya. Tidak ada yang akan tahu. Tetapi integritas tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengawasan manusia. Ia teringat ajaran, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Maka ia mengembalikan sisa uang itu ke sekolah. Para guru terharu. Cerita itu menyebar ke seluruh desa dan menanamkan benih kepercayaan yang kelak menghasilkan buah luar biasa. Tidak lama setelah itu, ayahnya meninggal dunia, meninggalkan utang 40 won, jumlah yang sangat besar kala itu. Para penagih utang dikenal sebagai orang yang kikir dan kasar. Tetapi karena pernah mendengar kisah kejujuran Kyung Sun dari guru sekolahnya, ia memberi kesempatan 2 tahun untuk melunasi utang. Anak muda itu tidak lari dari tanggung jawab. Ia memelihara ulat sutra, memetik daun murbe, dan bekerja keras. Dan 2 tahun kemudian ia melunasi seluruhnya. Dari anak kecil yang jujur, lahirlah pria dewasa yang sungguh dapat dipercaya dan tangguh. Ia kemudian menjadi pendiri Pullman, perusahaan makanan ternama Korea yang kini mencatatkan keuntungan tahunan lebih dari 67 juta dolar. Luar biasa, tentu di tengah zaman di mana kebanyakan orang bersikap take it for granted. Karakter Kyung Sun bak berlian, berharga yang membuat orang terpukau. Semua itu berawal dari keputusan sederhana, jujur, setia dalam perkara kecil, dapat diandalkan dan menjaga integritas. Kita seringkali mengira bahwa sukses itu hasil dari kepintaran, koneksi, atau kesempatan.
Tetapi kisah ini mengajarkan keberhasilan sejati dibangun di atas fondasi karakter, dan karakter itu ditempa melalui pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Orang benar hidup dalam integritasnya, diberkatilah, bahagia, beruntung, patut diteladani oleh anak-anaknya sesudah dia. Integritas bukan hanya membentuk hidup kita, tetapi juga mewariskan berkat bagi keturunan kita. Dunia mungkin tidak segera melihat atau menghargai kejujuran, tapi Tuhan melihat, dan pada waktunya Ia sendiri akan mengangkat kita. Saya belajar. Mari kita terus hidup dengan integritas, baik dalam kata, dalam perbuatan, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sepele, karena sejatinya kehidupan yang berbuah besar dimulai dari benih kecil yang ditanam dalam kesetiaan dan ketulusan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kepercayaan lebih kuat daripada kekuasaan, dan integritas adalah mahkota tak terlihat yang menjadikan kita terang di tengah kegelapan. Sama seperti fajar yang bersinar makin terang hingga hari yang sempurna, hidup orang benar pun makin bersinar ketika ia berjalan seturut jalan Tuhan dengan integritas sebagai pemandunya. Belajar yuk, ketika engkau menanam integritas, engkau menuai kepercayaan. Quote dari Stephen Covey. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.